Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Adi Kusuma S.Nikom MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking. Semoga Bapak selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga teman-teman yang sudah menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kembali lagi dengan saya Muhammad Farhan Hakiki dengan NIM 2213411. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan perefleksian dari video sebelumnya gitu ya, yang mana kita perefleksian pada pertemuan kelima pada mata kuliah Public Speaking. Nah, tepatnya pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025. Kita masuk pukul 10:23 dikarenakan Pak Adi masih, yang mana kita harus masuknya jam 10 pas. Kita dikarenakan Pak Adi masih ada kelas gitu ya, kita masuknya lebih telat gitu pada pukul 10:25 gitu sampai jam 12:19. Nah, di pertemuan kali ini kita juga melakukan daring atau melakukan online gitu ya melalui Google Meet. Nah, dikarenakan ini adalah Hamin seminggu gitu Idul Fitri gitu ya, dikarenakan kami juga ingin melakukan mudik gitu ya, mudik ataupun pulang ke kampung halamannya masing-masing gitu. Nah, seperti biasa gitu, seperti pertemuan kemarin gitu, 3 orang di antara kami itu harus melakukan public speaking. Yang pertama, Pak Adi ini menunjuk saudari Silvi Ropiah. Nah, Silvi Ropiah ini menyampaikan sebagai materi giat alam gitu ya, menyampaikan di mana alat-alat yang harus dibawa gitu, atau alat-alat yang mana ini sangat bermanfaat gitu bagi pendaki gunung. Selain menyampaikan materi selain menyampaikan materi, saudari Silvi juga mencontohkan atau membawa alat-alatnya gitu ya untuk menyampaikan materinya. Yang pertama ada seperti center, kemudian ada obeng, geger dan lain sebagainya gitu, dan lain-lain gitu. Banyak sekali gitu ya alat-alat yang mana alat-alat ini sangat berguna gitu ketika kita mendaki gunung. Nah, menurut saya saudari Silvi ini sangat menguasai materinya gitu, sehingga 10 menit pun tidak terasa gitu sama dia ya dalam melakukan public speaking. Nah, yang kedua, Pak Adi Kusuma menunjuk saudari Kanaya Gusni Azira. Nah, Kanaya ini sebagai storyteller gitu, menceritakan tentang dimana masyarakat yang menyimpan padi sampai 90 tahun, dimana itu tempatnya di masyarakat Cipta Gelar di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Nah, dimana masyarakat Cipta Gelar ini masih masih menggunakan adat istiadat ataupun turun adat yang turun temurun dari leluhurnya gitu ya, yang mana ini masyarakat Cipta Gelar ini menyimpan padi gitu selama 90 tahun yang sampai sekarang masih digunakan gitu ya adat tersebut. Dikarenakan masyarakat Cipta Gelar juga tidak menjual padinya gitu ya, karena padinya itu untuk menghidupi kehidupan selanjutnya gitu. Nah, dalam penyampaian yang disampaikan oleh saudari Kanaya itu mungkin cukup berbelit-belit gitu ya, karena mungkin kurang memahami atau kurang menguasai gitu materi yang disampaikan oleh Kanaya. Nah, kemudian yang terakhir Pak Adi Kusuma menunjuk saudari Rismawati. Nah, saudari Rismawati ini sebagai dai ataupun pidato gitu, menyampaikan materi-materi dakwah gitu ya tentang pentingnya menjaga lisan. Nah, tentunya teman-teman tentunya kita sebagai manusia gitu ya harus menjaga lisan kita, karena dengan kita menjaga lisan kita bisa menjalin hubungan dengan orang lain dengan baik, kemudian orang lain juga bakalan percaya kepada kita, dan banyak juga manfaatnya ketika kita menjaga lisan kita. Nah, apabila kita tidak menjaga lisan kita, mungkin orang lain mungkin itu akan menimbulkan konflik gitu ya. Kita tidak akan dipercaya oleh teman kita, kemudian kita juga tidak akan menjalin hubungan yang baik gitu terhadap teman kita ketika kita tidak menjaga lisan kita. Nah, sebagaimana dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70-71,
Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepadaku dan ucapkanlah perkataan yang baik dan benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70-71. Nah, adapun hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga menjelaskan tentang pentingnya menjaga lisan, yaitu barang siapa di antara kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah perkataan yang benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, saudara Risma ini tentunya selain menyampaikan materi, dia juga berlandaskan Al-Quran dan hadis gitu, sehingga apa yang ia sampaikan itu lebih kuat gitu karena berlandaskan Al-Quran dan hadis gitu. Nah, dalam penyampaian juga mungkin kurang menguasai materi ya, karena 10 menit itu terasa lama katanya gitu. Nah, setelah itu Pak Adi Kusuma ini menyerahkan kepada kelompok 3 untuk melakukan presentasi gitu ya, tentang materi public speaking dan macam-macam profesi public speaking. Di sini ada berapa presentator. Yang pertama ada yang Nini Wayuningsi, kemudian ada Maesara, kemudian ada Sylvie Ropiah, kemudian ada Khairunisa Wibowo, kemudian ada Ian Rofatul Aini, dan yang terakhir ada Saudari Piandini. Nah, yang disampaikan oleh dalam presentasi ini sangat cukup interaktif juga ya tentunya teman-teman, dikarenakan audiens sama presentator ini cukup interaktif gitu. Kemudian yang disampaikan oleh kelompok 3 ini ada beberapa macam profesi. Yang pertama ada guru, kemudian ada MC atau Master of Ceremony, kemudian yang ketiga ada podcaster, kemudian yang keempat ada motivator, yang kelima ada stand up comedy, yang keenam ada profesi psikolog, kemudian yang ketujuh ada presenter TV, dan yang ke-8 ada penyiar radio. Nah, tentunya profesi-profesi ini itu harus menggunakan public speaking gitu. Kita harus menguasai public speaking kita apabila kita ingin memasuki profesi tersebut. Misal kita ingin memasuki profesi guru, tentunya seorang guru itu harus mempunyai skill ataupun dalam pembicaraan yang baik atau good speaker gitu. Dikarenakan apabila kita menguasai public speaking, apa yang materi yang kita sampaikan itu bisa tersalurkan dengan baik, bisa ditangkap dengan baik oleh siswa-siswa kita. Nah, dikarenakan pertemuan kelima kita hanya 3 orang dari kami maju untuk melakukan public speaking selama 10 menit, dan kelompok 3 yang melakukan presentator. Mungkin hanya ini refleksian dari pertemuan kelima ini, kemampuan yang diharapkan oleh Pak Adi Kusuma. Tentunya kita sebagai mahasiswa khususnya gitu ya, di kelas A mampu memahami materi yang telah disampaikan oleh kelompok 3, yaitu tentang public speaking dan macam-macam profesi public speaking. Dan kita juga sebagai mahasiswa gitu harus mampu berani gitu melawan rasa gugup kita, rasa takut kita, rasa grogi kita gitu ketika kita berbicara di depan umum gitu ya. Nah, mungkin hanya ini. Yumkin ada Pakot Mini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.